Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada sesi ini Bapak Ibu teman-teman semua, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu video berikut ini. Di sisi lain, harapan muncul untuk pemimpin daerah khususnya Deddy Mulyadi yang dikenal tegas dalam menghadapi perilaku intoleransi. Deddy Mulyadi sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di Jawa Barat, memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan jalan keluar bagi kasus-kasus intoleransi semacam ini. Ya, betul. Deddy dikenal dengan sikapnya yang tegas dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan memerangi intoleransi. Setuju. Oleh karena itu, diharapkan ia bisa menjadi teladan dalam menyelesaikan konflik-konflik serupa di wilayahnya, termasuk yang terjadi di Kabupaten Bogor. Iya. Deddy Mulyadi juga diharapkan dapat memastikan bahwa semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki hak yang sama untuk menjalankan agamanya tanpa adanya diskriminasi atau penolakan. Iya, Kang betul. Deddy harus memastikan bahwa pihak berwenang di tingkat lokal tidak takut untuk mengambil langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang berusaha merampas hak-hak kelompok minoritas. Iya. Selain itu, Deddy juga harus memastikan bahwa kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan mempermudah izin pendirian tempat ibadah untuk semua warga negara. Betul. Selain itu, Presiden Prabowo sebagai pucuk tertinggi juga seharusnya lebih serius dalam menangani masalah intoleransi yang terus bermunculan itu. Kasus penolakan ibadah Natal di Kabupaten Bogor adalah salah satu contoh kecil dari masalah besar yang mengancam kesatuan dan keharmonisan bangsa. Sebagai pemimpin, Prabowo harus memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus intoleransi dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa rasa takut atau terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu. Betul. Hanya dengan demikian, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua golongan, baik mayoritas maupun yang minoritas. Kita harus berani mengecam egoisme kelompok mayoritas yang menganggap bahwa hak mereka lebih penting daripada hak orang lain. Sebaliknya, kita harus mendukung kelompok minoritas untuk terus memperjuangkan hak mereka dalam beribadah dan hidup tanpa rasa takut akan mendapatkan diskriminasi. Negara harus hadir untuk melindungi mereka yang terpinggirkan, bukan malah memberikan pembenaran terhadap tindakan intoleran yang dilakukan oleh segelintir orang yang merasa lebih berhak. Menghentikan tindakan intoleransi adalah langkah awal menuju terciptanya kehidupan yang lebih baik. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, dan memang Pak Deddy Mulyadi ini beberapa waktu belakangan ya, saya juga sering lihat beliau ini sosok yang nampaknya peduli terhadap keberagaman. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, tentu membutuhkan ketegasan dari para pemimpin. Karena pelarangan peribadatan seperti yang tadi juga contohnya beberapa waktu yang lalu, itu 1 minggu yang lalu, ada saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang kemudian sudah sekian lama mempersiapkan ibadah Natalnya. Bahkan menurut Pak Pendeta, Pak Gembalanya itu beliau sudah berkirim surat memberitahukan kepada pihak-pihak terkait perihal akan dilaksanakannya peribadatan Natal. Tetapi kemudian ada penolakan. Bahkan Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, silakan nanti dilihat di sesi video sebelum ini. Ternyata orang yang kemudian diduga melakukan intimidasi pelarangan peribadatan Natal ini adalah orang yang diduga ASN Kemenak Bogor. Ya, itu sudah ada ulasannya teman-teman. Nanti untuk lebih lengkapnya silahkan dilihat di sesi sebelum ini. Saya sudah sertakan di situ penjelasannya. Tetapi inilah yang kemudian terjadi di bangsa kita Indonesia. Karena itu tentu saja figur-figur seperti Kang Deddy Mulyadi ini semoga beliau bisa kemudian membawa perubahan. Semoga kemudian beliau bisa menegakkan toleransi, menegakkan keadilan bagi semua warganya, karena beliau ini kan sekarang sudah menang sebagai gubernur di Jawa Barat, dan semoga nantinya dengan beliau sudah menjadi gubernur setelah pelantikan beliau kemudian bisa melihat
dinamika juga realita beragama di Jawa Barat, ya, supaya mungkin saja ada gereja yang hari ini masih kesulitan untuk didirikan, masih sulit untuk dibangun karena persoalan perizinan, ataupun kemudian ada saudara-saudari kita yang beragama Kristen sudah punya gereja tapi kemudian tidak bisa digunakan karena adanya penolakan. Karena ini dinamika dan variasi sekali Bapak Ibu ya teman-teman sekalian, mengenai orang-orang yang selalu ketika melarang ibadah, menolak pendirian gereja, itu kan mereka selalu membawa identitas keagamaan yang mereka anut, ya. Itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, banyak sekali. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu kan ketika ada penolakan sekolah Kristen, itu kan mereka mengatasnamakan agama yang mereka anut, bahwa di sini kami mayoritas. Untuk apa ada sekolah Kristen, dengan berbagai macam alasan lainnya. Nah, oleh karena itulah saya secara pribadi juga berharap banyak untuk kiranya Pak Deddy Mulyadi ini, beliau nantinya akan memberikan perhatian, akan memberikan solusi-solusi yang berkeadilan perihal pelarangan-pelarangan pembubaran ibadah. Karena Bapak Ibu semua percaya dan yakinlah, selama tidak ada ketegasan, disiplin, ya, bahkan penerapan hukum yang tegas dan jelas kepada orang-orang yang sering melakukan pelarangan pembubaran ibadah hingga penolakan gereja, ini tidak akan berhenti kalau tidak ada tindakan tegas, kalau tidak ada penerapan hukum yang tegas. Dan ini semua harus bermula dari pemimpin. Ini semua awalnya adalah dari pemimpin. Kalau pemimpinnya tegas, kalau pemimpinnya serius menangani perihal intoleransi ini, saya yakin Bapak Ibu, semuanya pasti akan berjalan lancar, semuanya pasti bisa dituntaskan. Dan mengenai beberapa kali saya tanyakan, ya, siapa dan kapan kira-kira pelarangan ibadah ini berhenti. Hal seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman semua hanya bisa dijawab, ya, dan dipastikan oleh negara melalui pemerintah yang ada, bahwa bahwa ini tidak akan lagi terjadi, bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terulang. Jadi apa yang kemudian bisa kita harapkan? Kembali kepada para pemimpin agar mereka punya hati yang baik, agar mereka punya hati dan juga keseriusan di dalam memberikan penanganan perihal pelarangan peribadatan. Karena sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, dan juga ya tidak hanya terbatas pada Kang Deddy Mulyadi, ya, karena beliau adalah sekarang gubernur, ya, Jawa Barat, tetapi di pulau-pulau lain, di provinsi-provinsi lain di mana terjadi pelarangan pembubaran ibadah, semoga, ya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya memberikan perhatian, ya. Demi apa? Demi tegaknya toleransi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga Pancasila. Karena bangsa dan negara Indonesia ini bukanlah bangsa dan negara agama, melainkan bangsa dan negara yang beragama. Karena di bangsa kita Indonesia tidak hanya ada satu agama resmi, tetapi lebih dari satu agama resmi. Dan itu semua berdasarkan pada Pancasila, Bapak Ibu sekalian, ya, kita bebas mau menganut agama apa, mau memilih agama apa, dan kemudian juga harus dijamin dalam kita menggunakan hak untuk, ya, beraktivitas, melakukan kegiatan keagamaan ini haruslah tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan. Mengapa begitu? Karena ini adalah hak Bapak Ibu teman-teman semua. Oleh karena itu, ya, terima kasih untuk saudara-saudari di luar sana yang luar biasa memperjuangkan perihal toleransi, seperti, ya, Bang Ade Armando, lalu kemudian Bang Permadi Arya, beberapa waktu yang lalu itu juga Denny Siregar, ya, lalu kemudian juga ada Eko Kuntadi dan beberapa tokoh lainnya yang peduli perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Dan memang ini harus terus disuarakan teman-teman, memang ini harus terus disampaikan. Ya, sampai kapan? Sampai ini tidak lagi terulang, sampai ini tidak lagi terjadi di bangsa kita Indonesia. Sampai secara menyeluruh toleransi Pancasila benar-benar dirasakan secara merata, secara adil di bangsa kita Indonesia ini. Jadi berharap sekali, semoga juga, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi, memberikan perhatian perihal apa yang selama ini dialami oleh warga Bapak, dialami oleh masyarakat Bapak yang beragama Kristen. Bapak dan Ibu, kita semua ini warga negara. Kita punya kedudukan yang sama. Apapun agamamu, ya, apapun sukumu, semuanya sama. Semuanya sama kedudukannya. Sebagaimana dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sama, tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang lebih rendah. Kedudukannya sama. Tapi mengapa kemudian dalam realitanya seolah-olah ada yang merasa lebih superioritas dibandingkan penganut agama yang lain? Apakah sikap seperti itu Pancasilais? Tentu saja tidak.
Makanya sikap-sikap seperti ini haruslah dihentikan, haruslah dituntaskan, tidak boleh ya dilakukan, diterapkan sikap-sikap yang seperti itu kepada pemeluk penganut agama yang lain. Jadi mari Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, kita terus suarakan, dan semoga di masa mendatang ya benar-benar ada solusi yang nyata, ada solusi yang konkret. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.